Halo guys, kembali di channel Yende Storyland. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film seru berjudul Impact yang dirilis pada tahun 2009. Jadi adik-adik, film ini mengisahkan tentang sebuah meteor yang menghantam bulan yang mengibatkan orbitnya berubah dan akan menghantam bumi dalam waktu 39 hari. Dan gimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Di sebuah kota ada seorang pria bernama Alex Kintner yang sedang menemani anak-anaknya untuk melihat bulan dan sebuah fenomena hujan meteor yang akan segera terjadi. Semua orang di dunia juga sedang menantikan fenomena alam tersebut. Tak berselang lama, meteor pertama pun melintasi mereka semua dan para jurnalis langsung melaporkan kejadian ini. It's beautiful. To launch early next month. Sementara itu, di Observatorium New Mexico, para ahli sedang memantau pergerakan 5 meteor raksasa yang terlihat sangat berbahaya jika salah satu dari mereka mengenai bumi. Karena hal itu akan menyebabkan tragedi seperti 50 juta tahun yang lalu. Jared, give me 100 dB aperture gain. You're right. Diameter 19. Still behind the main body of meteor. Sementara itu di Berlin, Roland Emerson, seorang ilmuwan, sedang memperhatikan sebuah bulan dan meteor yang sangat penting baginya. Tetapi Martina, tunangannya, lebih tertarik untuk mendiskusikan tentang pernikahan mereka. Kita kembali lagi ke observatorium. Dr. Maddie Roth melihat sebuah meteor yang lebih besar sedang mengarah ke bulan. Tak selang lama, meteor tersebut menabrak bulan yang menyebabkan puing-puing bulan berserakan dan dalam waktu 1 jam lagi akan mencapai bumi. Maddie langsung beritahukan hal ini ke Gedung Putih. Ia menjelaskan kalau meteor tersebut jatuh di kota, maka hal itu akan menjadi bencana. Setelah itu, pihak berwenang mulai mengumumkan agar semua orang untuk tak meninggalkan rumah mereka masing-masing. Tak lama kemudian, meteor pertama mulai jatuh ke bumi yang mengakibatkan kehancuran dan kebakaran mulai terjadi dalam skala besar. Para ilmuwan kemudian mencoba menghitung tempat tumpukan lainnya, dan Presiden Amerika Serikat diberi pengarahan tentang apa yang terjadi. Setelah itu, meteor lainnya jatuh di pantai Australia. Untungnya setelah tabrakan lintasan tersebut, pergerakan bulan kembali normal. Profesor Alex Kintner yang pernah bekerja dengan NASA yakin kalau bulan sudah tak berpotensi membahayakan bumi. Pada saat yang bersamaan, ia melihat Maddie Rhodes di televisi dan mengakui kalau ia mengenalnya. Di sisi lain, tim wisatawan berhasil menemukan kawah raksasa di dalam hutan dan gelombang banjir melanda di seluruh dunia. Sementara itu, Jared yang bingung dengan pergerakan bulan yang pasang surut menunjukkan petanya kepada Maggie. Ia sebagai ahli hanya bisa mengatakan satu hal, kalau meteor tersebut berdampak ke bulan dan mempengaruhi bumi. Maggie kemudian menelpon Alex dan mengajaknya untuk bergabung dengannya di observatorium. Tetapi Alex menolak karena ia tak bisa meninggalkan anak-anaknya yang baru saja ditinggal oleh ibunya. Lalu tiba-tiba sambungan teleponnya terputus karena jaringannya menghilang dan listrik mendadak menyambar ke sekeliling lapangan bisbal. Hal itu juga mengakibatkan seluruh kota menjadi padam. Di sisi lain, Roland dibawa ke hutan tempat anak-anak menemukan sebuah kawah yang berbentuk bola. Di sana, ia melihat sebuah fragmen tertanam di tengah-tengah lingkaran. Saat Roland akan mencungkilnya menggunakan palu, tiba-tiba si palu tersebut langsung tertarik dan menempel pada fragmen tersebut. Students.
Sementara itu, Maddie dan Alex sedang mencari-cari jawaban tentang pergerakan bulan yang semakin aneh tersebut. Lalu Roland menghubungi mereka dan beritahukan kalau meteor yang ia temukan menyerupai katai coklat, yang ternyata itu adalah sisa-sisa dari bintang mati setelah terjadi tabrakan antara dua bintang. Lalu puing-puing itu berserakan ke seluruh alam dan kemungkinan besar salah satu pecahan bintang jatuh di bulan. Hal tersebutlah yang memungkinkan mengubahnya menjadi magnet raksasa, sehingga sekarang bumi dan bulan mulai mendekat satu sama lain. Setelah itu, Maddie memberitahu presiden tentang perubahan orbit di bulan yang biasanya satelit bergerak sumbu melingkar, tetapi sekarang lintasannya berbentuk elips. Presiden kemudian menyuruh Maddie untuk membentuk tim spesialis dan ia pun memanggil Alex untuk bergabung dengan mereka. Setelah itu, di laboratorium yang memiliki koneksi dengan semua pusat luar angkasa di dunia. Kemudian, tim ilmuwan masa bulan menjelaskan kalau orbitnya berubah secara signifikan dan bulan kini mulai akan mendekat ke bumi kurang lebih 48 jam. He has a different effect on it. Moon and Earth's magnetic fields interact. Moon's position was at its closest point. Setelah itu, Alex dan Maddie makan malam di sebuah restoran dan membahas tentang kekasan ilmu. Tetapi tiba-tiba lampu mulai meledak dan mereka pun bergegas ke laboratorium. Hal tersebut ternyata disebabkan oleh gelombang elektromagnetik yang telah melanda dunia. Tetapi ternyata di luar sana sesuatu hal yang lebih kuat dan lebih berbahaya sedang terjadi, di mana orang-orang dan benda-benda jalanan secara tiba-tiba terbang, seolah-olah mereka kehilangan masanya. Pusat menerima foto dari seluruh dunia tentang manusia, mesin, dan bahkan pesawat yang tiba-tiba bisa melayang sendiri. Alex percaya kalau penyimpangan gravitasi ini mustahil karena massa bulan adalah 1 dan massa bumi adalah 6. Tetapi semua berubah karena katai coklat. Hukum utama gravitasi, benda yang bermassa kecil akan tertarik oleh benda bermassa besar. Hal ini akan berlangsung dalam 5 menit hingga 5 jam. Saat bulan mencapai jarak minimumnya dari bumi, dan setelah itu badai elektromagnetik akan berhenti. Tetapi orang-orang harus menunggu lebih lama lagi untuk menghadapi gelombang kuat tersebut. Mereka hanya perlu memberhentikan semua aktivitas lalu lintas. Surges are like lightning strikes. The ground. But it's sporadic. Possible with nothing in between, but interaction between the magnetic fields. Now, Isolated pockets, not the entire planet. closest point on this orbital path. Setelah dipertimbangkan oleh pejabat militer, siaran instruksional ditayangkan di TV. Semua orang diinstruksikan untuk masuk ke rumah mereka, mengingat semua benda yang bisa terbang dan mematikan listrik. Setelah itu, listrik mulai konslet dan kendaraan-kendaraan mulai terangkat ke udara. Setelah beberapa saat, benda-benda tersebut terhempas lagi ke bawah. Lokasi bencana sedang ditayangkan di TV. Rekaman-rekaman kehancuran sangat membuat semua orang prihatin. Sementara itu, Badan Antariksa Eropa memberitahukan kalau orbit bulan semakin menyempit dan semua itu hanyalah permulaan. Kemudian, Roland menghubungi Marty, namun tak ada jawaban karena ia sedang tak sadarkan diri dalam kecelakaan kereta. Hal tersebut membuat bulan semakin dekat dengan bumi. Maddie kemudian memberitahu presiden kalau bulan akan bertabrakan dengan bumi dalam waktu 39 hari. Packed with Earth in 39 days. What happens to Earth? And sterilize this planet. There won't be a planet Earth. Di sisi lain, orang-orang di kereta mulai sadar dan saling membantu satu sama lain. Situasi lebih buruk terjadi di Eropa karena tingkat gelombang elektromagnetik di sana lebih kuat. Sementara itu, Logan memutuskan untuk mengantarkan sendiri anak-anak ke Alex dan mengabaikan peringatan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah. Gak lama kemudian, gelombang susulan dimulai karena efek tersebut jauh lebih kuat, bahkan sampai bisa mengangkat kapal besar ke udara dan mobil.
Setelah kejadian itu, banyak orang menderita luka patah tulang dan cedera. Regu penyelamat mulai beroperasi, tetapi sumber dayanya sangat tidak mencukupi. Presiden kemudian mengumumkan penutupan bandara dan stasiun kereta api dan memaksakan jam malam. Medi lalu mengusulkan cara untuk mengubah lintasan asteroid dengan ledakan nuklir, karena jika dihitung dengan benar, bulan akan diarahkan ke matahari dan Katai Coklat akan memberikannya percepatan. Dan untuk melakukan hal ini, ada jenis roket yang dapat melakukannya. Para ilmuwan juga menjelaskan kalau untuk melakukan rencana tersebut, mereka memerlukan masing-masing 1.100 hulu ledak dari sistem terbaru dengan kapasitas 20 megaton. Hal ini diperlukan untuk menciptakan kekuatan yang akan mendorong bulan pergi dan gravitasi matahari lah yang melakukan sisanya. Tetapi, demi mendapatkan jumlah sebanyak itu, roket dari teknologi yang dibutuhkan, mereka harus berbagi perkembangannya tersebut dengan seluruh dunia. Namun, Jenderal menantangnya dengan tegas dan mengatakan kalau mereka punya pendapat mereka sendiri. Rencana mereka adalah menembak bulan dengan roket biasa, dan puing-puingnya akan jatuh ke bumi. Tetapi hal tersebut tidak akan sampai menghancurkan bumi. Mendengar hal ini, Medi yakin kalau itu semua hanya akan membuat kehancuran bumi semakin dekat. Presiden membutuhkan waktu untuk mempertimbangkannya, dan Alec diberitahu kalau anak-anaknya tidak ada di rumah. Setelah itu, para pemimpin berkumpul untuk melihat sebuah berita yang mengundang kemarahan dunia. Mereka semua panik dan tak percaya terhadap pemerintah. Presiden yang melihat hal ini langsung memilih rencana jenderal. Mereka mulai bertindak seperti yang disampaikan oleh presiden. Ia kemudian berbicara tentang masa depan dengan mengawal operasi untuk menghancurkan bulan dengan hulu ledak nuklir, dan hal tersebut akan terjadi hari ini. Put it on a collision course with Earth. And to rear its ugly head. Destroy the moon before it reaches us. In place over the past several days. Have 36 days to stop it. Di sisi lain, Lyot dan anak-anaknya menyaksikan peluncuran roket dan menemukan sebuah kafe rusak untuk mereka berlindung karena si kakek menderita serangan jantung. Roket terbang ke bulan dan meledak. Tetapi hal itu tak berhasil dan bulan menjadi retak. Planet. We will pray to you. Sekarang tabrakan akan terjadi dalam 5 hari. Roland kemudian berbagi gagasan kalau bulan yang retak tersebut memutar dan melibatkan Katai Coklat bergeser. Closer towards the surface. Increase the moon's velocity. Assemble Dr. Rhodes and her team. Kini rencana Alec dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan, menarik inti bulan dengan memutarnya menjadi magnet besar Katai Coklat, dan inti bulan akan saling tolak-menolak. Jika hal tersebut dilakukan saat lampu peluncuran menyala, titik terjauhnya dari bumi dan bulan akan mengusir si Katai Coklat tersebut dan dengan sendirinya akan jatuh ke dalam gravitasi matahari. Setelah hal tersebut dilakukan, orbit akan berputar kembali dengan normal. Tetapi perangkat khusus perlu dibuat di bulan, dan ekspedisi perlu direncanakan sebulan dari sekarang. Namun hal ini bisa dipercepat dengan lewat nanoteknologi yang digunakan untuk magnetisasi yang perlu dipasang ke roket bersayap. Magnetisasi perangkat yang telah dianalisis oleh para ilmuwan bulan memerlukan roket yang mampu menghancurkan struktur satelit sampai ke inti, yang berarti astronot harus menganalisa ngarai yang dihasilkan dan memilih tempat yang paling cocok untuk mengarahkan roketnya. Lalu mereka akan memasang kabel dan peralatan roket menggunakan pengembangan baru, yaitu prototip. Setelah itu alat tersebut ditembakkan ke dalam inti bulan yang akan menyebabkan sebuah ledakan. Akan tetapi, cara tersebut berjarak sangat dekat yang menyebabkan astronot tak mempunyai waktu untuk kembali. Jadi yang melakukan hal tersebut harus sukarela untuk tewas. Karena tindakan harus segera diambil, Badan Antariksa Eropa siap untuk melakukan misi tersebut. Tetapi mereka membutuhkan seorang yang mengetahui tentang perangkat magnetisasi yang akan diputar di bulan. Presiden kemudian menyuruh Alec dan Roland karena merekalah yang mengerti cara mengoperasikan peralatannya dan mengetahui geologi bulan. Mereka berdua terkejut karena mereka belum pernah melakukannya dan belum berlatih, ditambah tidak ada kesempatan untuk mereka kembali.
Karena sudah tak ada waktu lagi untuk mempersiapkan orang lain, Alec pun setuju dan minta mereka untuk menemukan anak-anaknya. Manipulating electromagnetic energy. And the moon's core will repel each other. Canyons have been exploited all the way to the core. Detailed thermal readings from here. The missile embeds itself in the moon's core. Commander and the rest of the spaceflight team. This is your brainchild, Dr. Kipling. Ia lalu memberikan salam perpisahan kepada Maddie dan menitipkan anak-anaknya. Setelah itu, mereka pun pergi ke tempat pusat luar angkasa Eropa. Di sana mereka diperkenalkan kepada para kosmonaut modul bulan yaitu Sergei dan Courtney Martinez. Di sisi lain, Martina yang melihat berita TV tentang modul peluncuran mengenali Roland. Ia pun bergegas meminta tolong untuk dibawa ke tempat tersebut. In their attempt to alter its course, Know him? we'll continue to monitor this development mission's success. The He's launch advising the government, please. Those cars. Sementara itu, Lyot yang sudah sekarat memberikan foto ibu mereka dan beritahu mereka tentangnya. Ia kemudian mengatakan kalau dirinya dan ibunya akan selalu bersama mereka. Setelah mengatakan hal tersebut, Lyot pun meninggal. Di sisi lain, Martina mengetahui kalau Roland tak memiliki peluang untuk kembali ke bulan. Hingga akhirnya mereka pun melangsungkan pernikahannya. Sementara itu, pria yang awalnya pergi meninggalkan anak-anaknya sendirian kembali lagi untuk menjemput mereka dan membawanya mereka ke kota. Setelah itu, akhirnya roket mereka pun lepas landas dan Roland menemukan tempat yang cocok untuk merakit peralatannya. Retract and crew fallback. And the landing will proceed. Di sela kesibukan mereka, Maddie diberitahu tentang keberadaan anak-anak Alec yang sudah ditemukan. Mereka kemudian dihubungkan pada ayah mereka, dan si ayah mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Setelah itu, modul pun mendarat di bulan, dan para ilmuwan mulai merakit peralatan waktu untuk mencapai lokasi yang diperlukan di bulan. Akan tapi salah satu baterainya tak terhubung dan ditemukan kalau saluran masuk baterainya rusak, dan untuk memperbaikinya memerlukan waktu minimal 5 jam. Jenderal kemudian meminta mereka untuk mulai memindai permukaan bulan untuk menentukan koordinatnya. Lalu Roland dan Courtney pun pergi menuju ke Kangarai dengan pesawat kecil. Sementara itu, orang-orang di bumi yang merasa kalau mereka akan segera kehabisan waktu melakukan semua keinginan mereka masing-masing. Kita kembali ke bulan. Akhirnya mereka berhasil mengganti baterainya, tetapi ternyata retakan ngarainya jauh lebih besar dari yang mereka kira. Dan jika mereka mengaktifkan perangkat elektromagnetik terlalu dini, maka hal itu hanya akan hancur di permukaan saja. Sisa waktu kurang lebih dari 1 jam dan mereka belum sampai ke titik yang ditentukan. Mereka semua sedang menunggu titik koordinatnya, tetapi tiba-tiba pesawat ruang angkasa yang mereka tumpangi kehilangan kendali dan para astronot menghilang dari layar. We can accelerate our descent. Waiting on mapping sequence. 1 hour, 15 minutes to access. It's opening up now. Setelah beberapa saat, mereka kembali terhubung dan terlihat jelas kalau mereka telah terjatuh. Roland mencoba untuk mengangkat Courtney yang tergantung di atas jurang, tetapi sayangnya ia tak berhasil diselamatkan. Roland kemudian menghubungi Alec dan mengatakan kalau peralatannya rusak, sehingga ia tak bisa mengirimkan koordinatnya, dan waktu hanya tersisa 10 menit. Untungnya, keajaiban muncul. Roland berhasil mengaktifkan perangkat tersebut dan mulai mengirimkan data pada roket, sehingga roket mulai diluncurkan dan terbang ke dalam mengarai. Sergei lalu menyarankan mereka untuk terbang terlebih dahulu karena mereka masih memiliki waktu untuk melarikan diri. Namun Alec menantangnya dan mengatakan kalau mereka harus menunggu Roland. Tetapi Roland mengatakan kalau pesawatnya sudah rusak dan minta mereka untuk segera pergi. Sergei lalu meluncurkan roketnya dan Roland meninggalkan pesan di permukaan bulan untuk Martina. Setelah itu, roket terbang melewatinya dan ledakan pun terjadi. Melihat hal ini, Martina diam-diam menangis di depan monitor dan semua orang pergi keluar untuk melihat apakah rencana tersebut berhasil. Mereka semua melihat kalau bulan telah hancur. Untungnya roket yang Alec dan Sergei tumpangi secara ajaib berhasil selamat dari ledakan tersebut dan kembali ke bumi.
Setelah kejadian ini, Presiden mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah melakukan pekerjaan berbahaya tersebut dan mengatakan kalau kini hidup mereka sudah tenang. Orang-orang di seluruh dunia berkumpul untuk merayakan hal ini hingga akhirnya anak-anak dan Maddie bertemu lagi di bandara bersama Alec dan merayakan pertemuan mereka kembali. Sedangkan di langit terlihat bulan yang hanya tersisa setengah saja. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Impact. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.